Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dalam pembahasan kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan kitab pengagungan terhadap ilmu yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk Al-Ma'qidu Ats-Tsalits, simpul yang ketiga dari simpul-simpul pengagungan ilmu, yaitu jam'u himmatin nafs alaihi, membulatkan atau menguatkan tekad, hasrat dan keinginan jiwa untuk menuntut ilmu. Ya, membulatkan atau menguatkan tekad, hasrat, keinginan, ya, atau kemampuan kuat di dalam jiwa, ya, untuk menuntut ilmu. Ini penting jamaah dimuliakan oleh Allah bagi seorang penuntut ilmu, karena penuntut ilmu kalau dia tidak punya kemauan yang kuat, tidak memiliki tekad yang kokoh dalam menuntut ilmu, dalam arti yang dia itu lemah keinginannya, maka ilmu itu tidak akan sampai pada dirinya. Bahkan dia akan menyia-nyiakan dan melewatkan kesempatan emas untuk mendapatkan ilmu. Maka seorang penuntut ilmu perlu memiliki sifat ini. Kata beliau hafizahullah, tujma'ul himmah 'alal matlubi bitafaqqudi salasati umur. Keinginan yang kuat itu, kemauan yang kuat itu terkumpul, ya, kemauan yang kuat untuk mendapatkan apa yang kita cari itu terkumpul dengan memperhatikan tiga hal, dengan memperhatikan tiga perkara. Ya. Jadi keinginan yang kuat untuk mendapatkan apa yang kita cari itu terkumpul dengan memperhatikan tiga perkara. Jadi tiga perkara ini juga merupakan cara bagaimana supaya kita bisa memiliki kemauan yang kuat terkhusus di dalam menuntut ilmu. Awaluha, yang pertama adalah al-hirsu ala ma yanfa'u. Al-hirsu ala ma yanfa'u, semangat kepada apa yang bermanfaat. Semangat kepada apa yang bermanfaat. Ya. Jadi kalau sesuatu itu bermanfaat, maka kita harus bersemangat di dalamnya. Famata wuffiqal 'abdu ila ma yanfa'u, maka kapan seorang hamba diberikan taufik untuk melakukan apa yang bermanfaat, harasa alaih, maka dia akan semangat untuk mendapatkannya. Dia akan semangat untuk mendapatkannya. Kenapa? Oh, apa? Mainan? Anu apa, Pak? Oh, surat kah? Surat? Ambil gimana sih? Ambil. Apa ini? Apa ini?
Baik, kita lanjut. Ini yang pertama ya, semangat kepada apa yang bermanfaat. Ya, kalau itu bermanfaat, memberikan faedah ilmu kepada kita, maka kita harus semangat. Jangan lemah. Ya, kalau kita lemah di situ menunjukkan kita ini tidak punya keinginan. Jadi tanda seseorang memiliki keinginan yang kuat adalah dia semangat untuk melakukan yang bermanfaat. Kemudian tsaniyah yang kedua, al-isti'anatu billahi azza wa jal fi tahsilihi. Yang kedua, kita minta tolong kepada Allah untuk mendapatkan yang bermanfaat itu. Jadi di samping kita punya semangat, kita juga harus minta pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat itu, terkhusus kepada ilmu. Ya. Karena kalau Allah tidak memberikan kita pertolongan, maka kita tidak akan mendapat kemudahan untuk meraih apa yang bermanfaat untuk kita. Maka minta pertolongan kepada Allah. Salisuha, yang ketiga, adamul ajzi an bulughil bughyati fi. An bulughil bughyati minhu. Ya, kemudian yang ketiga, dia tidak lemah untuk sampai atau mendapatkan cita-citanya. Ya, dia tidak lemah untuk sampai kepada cita-citanya atau tujuannya. Nah, ini 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada padanya, maka insyaallah dia akan menjadi orang yang memiliki kemauan yang kuat, ya, memiliki tekad yang kuat, ya, di dalam untuk mendapatkan sesuatu, terkhusus kepada ilmu. Wa qad jumi'at hadhihi al-umur ats-tsalatsa fil hadits alladhi rawahu Muslim. Dan 3 perkara ini terkumpul di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. 3 perkara ini terkumpul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Nabi bersabda, semangatlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat. Semangat untuk mendapatkan yang bermanfaat. Ya, jangan sampai kita ini semangatnya untuk yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Wasta'in billah, di samping kita punya semangat, kita juga minta tolong kepada Allah agar dalam meraih yang bermanfaat itu kita mendapatkan kemudahan dari Allah, dan kita betul-betul bisa sampai kepada apa yang menjadi tujuan, cita-cita dan harapan kita. Wala ta'jiz, dan jangan lemah, kata Nabi SAW. Jadi 3 perkara tersebut tadi terkumpul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini. Ya, yang menyebutkan 3 perkara ini. Semangat untuk mendapatkan yang bermanfaat, dan jangan lupa minta tolong kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, jangan lemah. Qala Al-Junaid rahimahullah, berkata Al-Junaid rahimahullah, ma talaba ahadun syai'an bijiddin wa sidqin illa nalah. Tidaklah seseorang mencari sesuatu bijiddin, ya, dengan semangat wasidqin, dan dengan penuh kejujuran. Ya, tidaklah seseorang mencari sesuatu, ya, dalam mencarinya dia punya semangat yang kuat dan dia jujur, illa nalah, kecuali dia akan mendapatkannya. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh, kita pasti akan mendapatkan. Dan ini seperti firman Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepadanya, ya, jalan-jalan kami. Ya, pepatah Arab mengatakan, man jadda wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, maka pasti dia akan dapat. Dia akan dapat.
Fa illam yanalhu, kalau dia tidak mendapatkan apa yang dia cari itu padahal dia sungguh-sungguh, ya, fa illam yanalhu kullahu, kalau dia tidak mendapatkan semua apa yang diinginkan padahal dia sudah bersungguh-sungguh, nala ba'dah, maka paling tidak dia akan mendapatkan separuhnya. Paling tidak dia akan mendapatkan separuhnya. Ya. Ini orang yang sungguh-sungguh. Ya, itu paling tidak dia mendapatkan separuhnya. Kalau orang tidak bersungguh-sungguh, apa yang dia mau dapat? Ya, makanya di dalam menghafal Al-Quran, menghafal hadis, dan di dalam mempelajari agama Allah, ya, kalau kita tidak sungguh-sungguh, kita tidak akan pernah selesai. Selamanya kita akan di jilid 1 Durusul Lughah. Selamanya kita akan ada di juz 30. Selamanya kita akan berada pada jilid 1 hafalan hadis. Ya, tidak akan pernah sampai karena tidak punya kesungguhan. Kalau dia sudah hafal 10 hadis, kalau dia tidak sungguh-sungguh murajaah, maka hadis yang awal itu akan hilang. Akhirnya mengulang lagi. Ya, demikian pula dengan ketika dia menghafal Quran, dia mulai dari amma yatasaalun, ya. Ketika dia sudah sampai pada surah, ya, Al-A'la, karena dia tidak punya semangat, kesungguhan untuk mengulang, akhirnya yang dari awal tadi itu lupa. Akhirnya mengulang lagi. Jadi harus punya kesungguhan. Kalau tidak punya kesungguhan, kita tidak akan sampai selamanya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih. Berkata Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan idza tala'a najmul himmah. Apabila bintang kemauan, ya, itu sudah terbit fi dhilami lailil batalah, ya, itu sudah terbit di gelapnya malam al-batalah. Al-batalah itu tidak ada kerjaan, ya. Jadi dalam gelapnya, ya, nganggur, enggak ada kerja, ya, ketika muncul, ya, bintang keinginan, waradifahu qamarul azimah, ya, kemudian, ya, kemauan itu ditunggangi oleh qamarul azimah, ya, ditunggangi oleh bintang al-azimah, ya, kekuatan, ya, tekad yang kuat, maka asyraqat ardul qalbi binuri rabbiha, maka bumi hati itu akan bersinar terang dengan cahaya Tuhannya. Ya, artinya apa? Orang yang mau, ya, orang yang ingin menerangi hatinya, maka dia harus punya kesungguhan untuk, ya, bagaimana supaya hatinya itu terang. Orang yang ingin ilmu, maka dia harus punya keinginan yang kuat, ya, dan keinginan kuat itu harus kokoh, ya, tidak boleh, ya, melemah, ya, tidak boleh melemah, ya, dengan itu dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari ilmu. Kemudian kata beliau, wa inna mimma yu'lal himmah wa yasmu bin nafs, dan sesungguhnya di antara yang bisa meninggikan himmah, ya, keinginan yang kuat itu, wa yasmu bin nafs, ya, dan menumbuhkan, ya, jiwa, adalah i'tibara haliman sabaq. Itu kita mengambil pelajaran dari keadaan orang-orang yang terdahulu, yaitu para salafus saleh dalam menuntut ilmu, ya. Bagaimana semangat mereka dalam menuntut ilmu, semangat mereka dalam belajar, bagaimana mereka menempuh perjalanan jalan kaki, ya, melewati panasnya gurun pasir dan dinginnya gurun pasir di malam hari, ya, menembus. Kalau bukan karena keinginan dan cita-cita yang kuat, tidak ada yang mau berbuat seperti itu. Tapi karena semangat, mereka mau menempuh berhari-hari, bahkan berbulan-bulan hanya untuk, ya, perjalanan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis. Maka kita mengambil pelajaran dari keadaan orang-orang terdahulu, wa ta'arrufa himamal qaumil madin, dan kita harus mengenali, ya, bagaimana keinginan kuat, ya, kaum yang terdahulu. Ya, kita mengambil pelajaran dari orang terdahulu dan kita mengenali bagaimana, ya, mereka, semangat mereka, ya, keinginan yang kuat yang ada pada mereka untuk mendapatkan ilmu.
Fa Abu Abdullah, maka di sini beliau sebutkan di antara ya keadaan orang-orang terdahulu para salafun saleh dalam menuntut ilmu. Fa Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal. Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, penulis kitab Musnad Imam Ahmad. Kana wa huwa fi Siba. Pernah ya ketika beliau masih kecil beliau, belum balik. Masih kecil. Rubbama arada al-khuruja qabla al-fajr ila hilaqi asy-syuyukh. Terkadang ini beliau mau keluar sebelum subuh. Jadi dia mau keluar sebelum subuh, mendatangi apa? Mendatangi majelis ilmunya para masyayikh, para ulama. Fata'khudhu ummuhu bisiyabihi, namun ibunya memegang bajunya, maksudnya ditahan oleh ibunya. Wataqul rahmatan bihi, dan ibunya berkata kepada Imam Ahmad, karena ibunya ini kasihan sama dia, ibunya berkata hatta yu'azzinan nas au yusbihu. Ya. Berangkatlah engkau ya apabila manusia sudah azan atau sudah pagi atau sudah subuh, ya. Jangan terlalu cepat pergi. Ya. Ini menunjukkan apa? Semangatnya Imam Ahmad. Sebelum subuh sudah mau ke masjid untuk apa? Untuk belajar ilmu. Tapi ibunya kasihan sama dia. Ya, jangan dulu nak. Ya, nanti seorang azan baru kau keluar. Ya. Tapi ini semangat dari Imam Ahmad rahimahullah. Maka tidak sia-sia semangat beliau ya sampai sekarang ini kita kenal. Bahkan beliau salah satu ya imam dari mazhab Hambali, ya, bahkan dari namanya lah diambil itu mazhab Hambali, ya, salah satu mazhab yang empat, ya. Taib wa qara'a al-Khatib, dan Imam Al-Khatib membaca Sahih Al-Bukhari, membaca kitab Sahih Bukhari, ya, Sahih Bukhari. Kullahu ala Ismail Al-Hiri fi salasati majalis. Jadi dia membaca Sahih Bukhari semuanya dalam 3 majelis. Ya, dalam 3 majelis. Artinya dia membaca di hadapan gurunya. Ya, ini membaca bukan dibaca saja tapi dihafal, di store, ya. Di store hafalan Sahih Bukhari dalam 3 majelis. Ya, isnani minha, 2 majelis di antaranya, 3 majelis, 2 majelis di antaranya fi lailataini, itu dilakukan di malam hari, di 2 malam. Di 2 malam min waqti salatil maghrib, mulai dari salat maghrib ila salatil fajr, sampai salat subuh. Ya, itu 2 malam. Ya, 2 malam itu mulai dari sudah maghrib sampai salat subuh. Wal yaumas salis, dan hari ketiga min dhahwatin nahar ila salatil maghrib. Ya, di hari yang ketiga mulai dari waktu duha, ya, waktu duha ila salatil maghrib, sampai salat maghrib, ya, sampai salat maghrib. Sampai salat maghrib, wa minal maghrib ila tulu'il fajr, dan dari maghrib sampai subuh. Ya, jadi sepanjang hari ini dia membaca, menyetor hafalan Sahih Bukhari. Nah, ini menunjukkan apa? Ikhwani fillah, ini menunjukkan semangat mereka di dalam meraih ilmu. Ya. Lamanya belajar itu tidak membuat mereka lelah, bahkan mereka tambah semangat. Karena mereka yakin apa yang mereka tuntut, apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang ya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang Allah akan memberikan ganjaran yang besar bagi mereka di akhirat. Taib. Karena orang-orang yang berilmu itu orang-orang yang akan diangkat derajatnya di atas orang-orang yang tidak berilmu. Ya, bahkan sekalipun dia itu ahli ibadah, ahli salat malam, ahli puasa, ya, ahli sedekah, ahli umrah, ahli haji, ahli jihad, ya, maka orang-orang berilmu itu di atas mereka semua kedudukannya. Ya, makanya di dunia rugi orang-orang yang tidak mau bersungguh-sungguh mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, perkara yang akan meninggikan derajat kita di akhirat. Ya. Manusia di hari ini bersungguh-sungguh bagaimana mendapatkan ketinggian derajat di dunia. Bagaimana supaya mereka banyak duit, bagaimana supaya mereka
memiliki jabatan. Ya, tapi mereka lupa dengan apa yang bisa meninggikan derajat mereka di akhirat, yaitu ilmu. Wa kana Abu Muhammad ibni At-Tabban, berkata Abu Muhammad bin Tabban, awal ibtidaihi yadrusu al-laila kullah. Ya. Awal ibtidai, awal belajarnya, ya. Ini Abu Muhammad bin Tabban, awal belajarnya dia belajar sepanjang malam. Ya, sepanjang malam, mulai maghrib sampai subuh, sepanjang malam. Fakalat ummuhu tarhamuhu. Namun ibunya kasihan sama dia, wa tanhahu, dan melarang dia untuk anil qiraati bil lail, dari membaca di malam hari. Saya bukan membaca, menghafal di malam hari, dilarang. Karena ibunya sayang. Sepanjang malam, tiap malam mulai dari maghrib sampai subuh dia terus belajar membaca, menghafal. Fakana ya'khudul misbah. Karena dia dilarang ibunya, ya, malah ibunya melarang itu karena sayang, ya, karena kasihan sama anaknya. Namun dia mengambil lampu itu, lampu dulu itu misbah, lentera, ya, itu pakai api, ya. Pakai minyak, ada api, dikasih api, ada minyaknya. Dia ambil lampunya itu, wa ja'alu tahtal jafna, lalu dia letakkan lampu itu di bawah baskom, ya, sehingga tidak terang, tidak terlihat, ya, tidak terlihat, ya. Al jafna itu syai'im minal an, yaitu minal aniyatil azimah, semacam ember. Wa yatadhaharu bin naum, lalu dia pura-pura tidur, ya, pura-pura tidur, ya, ibunya melihat dia sudah tidur. Fa idza raqadat, apabila ibunya sudah tidur, akhrajal misbah, dia mengeluarkan lampu itu, menyalakannya, wa aqbala ala dars, lalu dia langsung belajar lagi sampai subuh. Ya, ilmu apa? Belajar. Ini masih kecil ini, awal belajarnya, awal dia belajar. Ya, masih kecil. Ya, umur-umur seperti ya, lebih tua kamu lagi. Ya, umur-umur kecil, belum balik. Tapi semangat belajar itu tidak kendor. Maka kata beliau, fakun rajulan rijluhu 'ala sara sabitah wa hammatu himmatihi fawqa surayya samiqah. Maka jadilah orang yang kakinya itu kokoh, tegak di atas tanah, di bumi ini, namun cita-citanya, ya, keinginannya, tekadnya itu berada di atas, ya, bintang Suraya, ya, berada di atas bintang Suraya berkilau. Wala takun syabal badan, janganlah menjadi orang yang, ya, badannya sudah tua, ya, asyabal himmah, janganlah engkau menjadi orang yang umurnya sudah tua, ya, namun, ya, jangan engkau syabal badan, janganlah menjadi orang yang badannya masih muda, umurnya masih muda, ya, tapi cita-citanya, keinginannya itu sudah tua, sudah jompo. Ya, dia masih muda tapi keinginannya seperti orang tua, lemah. Jangan menjadi seperti itu. Fa inna himmatas shadiq la tashib. Karena sesungguhnya keinginan kuat orang-orang yang jujur itu tidak akan menua. Ya, tidak akan menua. Wa kana Abul Wafa Ibnu Aqil ahadu azkiya'il alam min fuqaha'il Hanabilah. Ya, Al-Wafa bin Aqil ini salah satu orang cerdasnya, ya, cerdas di bumi ini, ya, termasuk fuqaha ahli fikihnya mazhab Hambali. Yunshidu wa huwa fis samanin, dia bernasyid, ya, membuat syair, ya, padahal dia sudah berumur di umur yang ke-80. Beliau mengatakan, masya ba'azmi wala hazmi wala khuluqi, ya, keinginanku, kekuatanku dan akhlakku itu tidak akan menua, ya, wala wala'i wala dini wala karami, demikian pula tidak akan menua loyalitasku, agamaku dan kedermawananku. Wa inna ma'tada sya'ri ghaira sibghatihi, sesungguhnya cuma rambutku saja yang berubah warna, rambutku saya berubah warna dari hitam menjadi putih. Wasyaibu fi sya'ri, dan uban yang ada di rambut, ghairu syaibi fil himam, itu bukanlah, ya, uban yang ada di dalam keinginan kita. Artinya rambut kita bisa beruban, umur kita bisa menua, tapi semangat, cita-cita yang tinggi, keinginan yang kuat untuk mendapatkan yang bermanfaat itu tidak bisa menua, tapi dia harus tetap muda, ya. Maka umur boleh tua, tapi keinginan,
ya cita-cita, ya semangat itu harus tetap muda. Ya, dan inilah yang ya ada pada as-salafun as-salih. Ya, mereka dalam menuntut ilmu itu sangat semangat. Ya, sangat semangat. Ya, tidak bisa kita gambarkan bagaimana semangatnya mereka, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kita cuma sampai sini. Subhanakallahumma bihamdih, nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.